Selamat pagi teman-teman. Kalian tahu nggak sih, masalah limbah industri di Indonesia itu bukan sebuah masalah yang baru. Hal ini merupakan suatu permasalahan nyata, di mana terdapat putusan pengadilan yang menyarankan warga. Namun, perusahaan-perusahaan tetap dapat mengeluarkan limbahnya ke dalam sungai-sungai dan mempengaruhi masyarakat. Dalam hal ini, kami menemukan adanya suatu kasus yang nyata di Kabupaten Bandung, yang dimana Sungai Cikijing sudah bertahun-tahun menjadi tempat pembuangan limbah tekstil yang berasal dari pabrik-pabrik yang beroperasi dengan jangkar. Hal ini mengakibatkan sawah warga rusak, ruginya petani, dan berbagai macam kerugian yang lainnya. sampai pada saat ini. Rugi ataupun adanya pelanggaran ini belum diselesaikan. Padahal warga sudah pernah memenangkan hal ini dalam pengadilan. Apakah Izin pabrik yang sudah dicabut ini tetap mengeluarkan limbah-limbah yang berbahaya dan berkontribusi dalam pencemaran lingkungan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di pinggir sungai, di mana sungai ini terdampak dari pembuangan limbah lingkungan dari 3 pabrik besar yang membuang limbahnya ke sungai. Dan kami juga tadi sempat mengobservasi, melihat bahwa aliran tersebut menuju ke sawah-sawah warga, yang dimana dengan adanya limbah bekas dari pabrik tersebut itu dapat membuat hasil pangan mereka itu terdampak. Maka dari itu teman-teman, ini merupakan salah satu penyebab dampak dari pembuangan limbah ke sungai itu. Selain airnya kotor dan juga bau, tapi juga menyebabkan sawah-sawah di sekitar terdampak juga. Sebenarnya permasalahan ini simpel. Akar permasalahan muncul ketika Bupati Sumedang sebelumnya yang memberikan izin pembuangan limbah kepada pabrik-pabrik mengeluarkan izin tersebut tanpa sebelumnya daerah memenuhi standar pembuangan limbah cair. Hal ini jelas melanggar Undang-Undang PPLH, khususnya pasal 14 dan 12 yang mewajibkan bahwa setiap usaha yang mengeluarkan limbah harus mempunyai izin yang sesuai dengan baku mutu lingkungan. Adanya kekosongan hukum ini membuat warga tidak terima akan adanya hal-hal pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini, warga berusaha dengan bekerja sama dengan koalisi melawan limbah, dan walhi mereka menggugat perusahaan-perusahaan ini ke dalam Petun Bandung tentang ketetapan yang dikeluarkan oleh bupati sebelumnya. Tapi permasalahan Setelah izin dicabut, pengawasan di limbah tetap lemah. Pabrik-pabrik itu tetap jalan yang menghasilkan meskipun izin-izin itu telah dicabut, limbahnya tetap dikeluarkan. Hal ini memerlukan adanya sanksi administratif yang tepat dan juga membuat efek agar pabrik-pabrik tersebut tidak melakukan dan jera dalam melakukan pembuangan limbah. Pelajaran yang penting dalam hal ini adalah bahwa putusan pengadilan itu tidak semena-mena kuat dan dapat mengeksekusi semua hal yang berhubungan dengan pengawasan di lapangan. Karena kenyataannya seperti yang kita lihat, pembuangan limbah tetap terjadi meskipun izin tersebut telah ditarik. Oke teman-teman, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi pembuangan limbah ataupun pencemaran lingkungan seperti ini? Yang pertama, teman-teman bisa melapor ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ataupun Kabupaten ketika terjadi suatu pencemaran lingkungan. Yang kedua, teman-teman bisa mengumpulkan foto, video, atau bukti-bukti lainnya yang bisa memperkuat nantinya proses pelaporan gitu. Yang ketiga, ketika emang izinnya lingkungannya bermasalah atau mungkin dari si perusahaan itu bermasalah, teman-teman bisa menggugat ke PT UN gitu. Terus yang keempat, kalau misalnya terjadi dampak seperti kerugian kesehatan ataupun kerugian ekonomi lainnya, bisa digugat secara perdata. Yang paling penting teman-teman, yang terakhir itu teman-teman kalau misalnya mau melaporkan ataupun mungkin mau ada hal-hal yang bisa dipublikasikan, itu lebih baik bersama-sama, bisa lewat NGO atau enggak lembaga LSM lainnya gitu teman-teman. Kasus Rancak Eke itu beneran kasusnya nyata teman-teman, makanya ketika terjadi kasus serupa jangan diam teman-teman, bisa lapor ke komunitas lingkungan sekitar. Maka dari itu bersuaralah, karena hak
kita sebagai warga negara dilindungi dalam bersuara untuk kebaikan lingkungan. Kasus yang terjadi di Rancaikek menunjukkan bahwa keputusan hakim saja tidak cukup untuk mendapatkan perubahan terhadap lingkungan. Yang penting adalah membangun kesadaran warga dan bagaimana keberanian warga untuk melaporkan jika adanya hal-hal pelanggaran dalam pembuangan limbah. Dalam hal ini kami secara kelompok mengatakan bahwa ayo melaporkan dan kita membangun kesadaran agar menjaga lingkungan. Karena teman-teman, lingkungan yang baik adalah lingkungan yang sehat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.